Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini kami dari pengembangan diri kelas A. Nah, di sini kami beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Aulia Nurfinarsanti. Saya Muhammad Imam Akbar Pohan. Saya Dilan Hidayat Amir Sadanar. Saya Bunga Ikhlasul. Saya Alsa Oktaviana. Jadi di sini tugas saya, Alsa dan Bunga adalah sebagai pembuat pertanyaan dan membuat draft wawancara dalam bentuk PPT. Kemudian Imam dan Dilan akan menjadi host dari wawancara ini sendiri. Selanjutnya langsung saja ke inti wawancara. Jadi untuk memperlancar wawancara, saya, Alsa, dan Bunga akan mematikan kamera. Kepada Dilan dan Imam, waktu dipersilahkan. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi selamat datang di acara Alumni Talk. Nah, sekarang itu kita udah sama Mas Heri Fadli. Mungkin Mas bisa perkenalin dirinya dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Heri Fadli. Saya alumni Komunikasi UI Angkatan 2013. Jadi kemarin selesainya 2017. Gimana kabar Bang? Sehat? Alhamdulillah, selama lockdown jadi di rumah terus, jadi quality time sama keluarga terus. Nah, ini lagi lockdown gini, sibuknya kegiatan apa aja sih Bang selagi lockdown gini? Kemarin sih terakhir kesibukannya kita produktif aja sih, produktif. Kemarin terakhir kita produksi film yang untuk dirilis di YouTube. Itu kolaborasi seniman NTB lah tajuknya. Ada musisi, ada banyak lah yang ikut campur di situ, dan lagi nulis naskah. Kebanyakan sih nulis naskah, ada 4 naskah yang selesai gara-gara lockdown ini. Jadi di rumah otak jalan terus. Berarti selama pandemi ini banyak kegiatan yang tertunda ya Mas berarti? Bukan banyak ya, semua kegiatan bahkan bisa dibilang tertunda. Jadi kayak project yang harus syuting ini, harus syuting itu, ngerjain ini, ngerjain itu, semuanya pada ketunda, pada di cancel. Nggak tahu dipindah atau memang di cancel. Ya. Nah, Mas Heri ini mulai apa ya istilahnya masuk ke dalam ke ranah film ini sejak kapan sebenarnya? Mulai film itu dulu waktu semester 1 deh kalau nggak salah. Waktu itu kan semua teman-teman pada ikut pengembangan diri gitu lah, semacam komunitas-komunitas ya kan. Nah tapi saya sendiri tuh nggak tahu mau ikut apa gitu kan pada saat berkomunitas itu. Tapi pada saat mereka di kompor itu pembagian kelompok untuk produksi. Nah kebetulan yang jadi produser salah satu produksi itu teman, sahabat dekat lah kan, yang sehari-hari bareng sekelas, terus bareng ngerjain tugas. Nah, akhirnya aku minta di situ, aku pengen join. Nggak apa deh, gabung kompor aja, sekalian belajar. Sebenarnya nggak ada niat yang benar-benar besok itu aku harus jadi filmmaker. Jadi karirku harus sebagai filmmaker gitu. Tapi karena memang untuk ngisi waktu rencananya. Waktu itu jadi manajemen talent di produksi itu. Pertama kali ya jadi manajemen talent. Jadi pertama kali menyutradarain itu di film As judulnya. Film As itu film pertamaku. Itu justru film pertama tapi durasinya yang paling panjang sejauh ini. Itu durasinya 34 menit. Itu syutingnya di Gunung Merbabu. Nah, itu sebagai sutradara waktu di film As judulnya. Kalau aku lihat-lihat di kompor itu kayak Bang Heri filmnya ada yang pernah dapat award nggak sih? Kayaknya ada dari beberapa yang dapat award film pendek-pendek. Lebih tepatnya sih kalau award itu kan winner nggak sih maksudnya? Tapi kalau award dalam bentuk, kalau buat itu sih pemutaran film atau masuk di festival itu sudah award buat filmmaker, karena itu adalah cara apresiasi film gitu kan. Terlepas dari kamu menang nominasi apa segala macam, itu adalah bonusnya. Tapi kita ketika sudah masuk di layar di komunitas, itu sudah award buat filmmaker karena filmnya sangat diapresiasi.
Berarti Waktu lebih itu ke yang experience gitu ya. waktu itu yang pernah masuk ya selama kuliah itu yang pernah masuk Dream 1 sama Dream 2 deh. Dream 1 itu di Iya. Festival Film Es Krim, Dream 2 itu di Tebas Iya, Sport. Tebas. Tim dua Sama-sama bagus. di Taman Budaya sih. Cuman kita Berarti lihat kan, aja nanti. berarti Bang Hedi itu baru mulai tertarik film kan semester 1 tuh. Mm-mm. Nah, untuk menjaga apa ya istilahnya passion itu gimana Bang? Nah, soalnya kan saya juga suka film dari SMA. Tapi sekarang udah nggak terlalu Nah, suka film. aku berangkat dari banyak dari banyak cemoohan sih sebenarnya kan. Hmm. Waktu pertama kali bikin film AS itu ya semacam film tadi abang-abang itu ya kata tingkat itu bilang, wah ini filmmu kok kayak gini, ekspektasi kita kan segini kok jadinya kayak gini gitu. Nah, akhirnya aku selalu merasa tertantang ketika orang meremehkan lah bahasa kasarnya kan. Aku pengen ngejawab di karya selanjutnya. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk di mata kuliah sinematografi itu, aku memutuskan untuk bikin film dengan semua kelompok itu. Pokoknya kalian nggak usah ngurus mata kuliah ini, biar aku yang ngurus naskah segala macam, bantu di produksi itu. Nah, akhirnya film itulah yang menjawab keraguan orang-orang itu. Nah, di situ aku merasa puas ketika ketika kita bisa ketika kita bisa menjawab tantangan dari orang lain atau keraguan dari orang lain. Nah, artinya kita mau berkembang dan untuk menjaga mood terutama ya. Ya, mood. Ketika kan kita kadang-kadang tuh datang-datangan tuh pengen produksi. Ketika mau produksi tiba-tiba lagi semangat produksi. Nah, maksudku aku sudah kalau bahasa ojiknya itu dulu, aku sudah menghempaskan diri di industri ini, di bidang ini, dan apapun yang terjadi ya tetap lanjut gitu kan, karena aku sudah memilih untuk jalan di sini. Jangan sampai ketika sudah memilih di sini merasa ada hambatan terus pindah lagi ke bidang yang lain. Terus selama produksi dan yang lain-lainnya gitu Mas, pernah nggak sih ada miskomunikasi atau permasalahan antar krunya gitu? Wah, jadi gini ya, kalau produksi film itu drama di balik pembuatan itu selalu lebih rumit dan selalu lebih menarik untuk menjadi pembahasan di antara kru ya. Dan itu bukan suatu hal yang yang aneh sih, tapi semua produksi juga pasti punya permasalahan, terutama di komunikasi antar kru. Itu kan kadang-kadang pada saat kita produksi semua capek, tenaga terkuras, pikiran terkuras. Ya, itu kan pinter-pinter kita untuk mengontrol emosi masing-masing, tapi selalu lah ada yang clash, ada yang sampai berantem lah, ada yang sampai nggak mau kerja karena permasalahan-permasalahan sepanjang produksi. Ya, tapi semua itu harus kita hadapin gitu kan, karena kita udah bareng-bareng sejak awal untuk komitmen untuk menyelesaikan itu produksi. Ya udah, kita apapun yang terjadi kita selesaikan bareng-bareng. Masalah yang ada selama produksi harus kita selesaikan bareng-bareng juga, karena kalau kita justru fokus ke masalah itu, yang ada produksi kita yang nggak akan kelar. Nah, tadi kan udah kan Bang semua kayak yang pesan buat lebih khususnya yang orang-orang yang mau berkecimpung ke produksi film kan. Nggak sih pesan buat istilahnya semua anak muda gitu buat ngembangin masing-masing biar nggak gimana ya. Jadi dia tuh nggak patok, nggak masang standar tertentu, tapi lebih ke dia ngelihat dari dirinya sendiri gitu loh. Aku sih gini ya, dulu aku juga nggak pernah kepikir bisa bertahan sejauh ini di film ini kan, karena dulu ya maksudku nggak punya target yang jelas gitu bahwa aku harus jadi filmmaker yang kayak gini. Tapi setelah masuk di semester akhir itu, aku berpikir bahwa kayaknya mulai saat ini aku harus menentukan langkah bahwa nanti setelah selesai studi di sini aku harus ngapain gitu kan. Dan kita harus siap lapar gitu kan di tahap-tahap awal, sama sih kayak orang kerja. Kalau kalian mau mencari aman dan langsung mencari gaji yang pasti gitu kan, yang penting sudah bergaji dan kedepannya kalian ternyata nggak berkembang secara diri sendiri, dan selanjutnya kalian akan melempem aja di situ, nggak karena
mumpung masih muda gitu kan, ini kesempatan kita untuk membangun masa depan kita gitu, untuk berani berkorban gitu kan. Jadi di saat teman-teman memutuskan untuk langsung mencari zona aman, zona nyaman, kita harus masih bisa berani lah itu mengambil langkah lain gitu. Jadi sekian banyak teman-teman yang belajar film dulu bareng aku tuh, banyak kan teman-teman yang pengen jadi filmmaker dulu di awal. Sejauh ini masih bertahan aku, terus Raspati namanya. Berarti intinya kayak pesan buat anak-anak muda tuh kayak jadi diri sendiri, nggak usah takut ngambil resiko. Terus ya istilahnya kembangkan aja diri kamu semampumu dan sebisamu dan setinggi-tingginya gitu istilahnya. Makasih banyak yang udah mau jadi tamu di acara alumni talk kami ini. Mungkin sekian aja dulu acara alumni talk-nya ini. Oke. Saya akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.